Nah guys, kali ini kita akan bahas tentang Donditan, yang mana dia mengatakan bahwa ikut Yesus pasti jadi Muslim, because Yesus itu Muslim. Benarkah demikian? Mari kita bongkar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf lagi, dia namanya Donditan. Ya udah lama lah ya, dia sering juga muncul di YouTube barengan sama saudaranya, yaitu Kainama. Ya seperti biasa, ajaran cocokmologinya tetap dipakai, dan itu dipakai juga ternyata untuk menyelewengkan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang benar guys. Kali ini kita akan bahas salah satu postingannya. Gimana postingannya? Kita langsung aja lihat postingannya. Dikatakan di sini dia punya kaos ya, derek Yesus jadi Muslim. Nah, ada berbagai tulisan dan warna di tempatnya di Purworejo. Ini mungkin ini komunitas dari Donditan itu sendiri ya. Apa sih yang dimaksud dengan derek Yesus jadi Muslim? Derek itu ikut, mengikut. Kalau bahasa Ibrani derek itu jalan ya. Ini bahasa Jawa, derek Yesus dadi itu menjadi Muslim. Dari foto ini kita melihat bagaimana konsep yang dimiliki oleh Donditan ini sendiri, bahwa ketika dia ikut Yesus sungguh-sungguh pasti dia akan jadi Muslim. Dan juga ternyata kenapa kok konsep ini ada? Karena dia berpikir bahwa Yesus itu Muslim guys. Dalam postingan yang lain tetap Donditan di sini dikatakan, oh walah Yesus Muslim toh. Jadi di sini dia baru tahu kalau Yesus Muslim menurut dia guys. Kita tahu apa yang dimaksud dengan Kristen. Kristen itu sebenarnya pengikut Yesus. Ya kalau kita mengikut Yesus, derek Gusti Yesus, ya bukan Muslim harusnya, tapi justru Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Yesus. Kan begitu. Kalau mau simpelnya. Lalu kita akan bongkar kenapa kok mereka berpikir bahwa Yesus itu sebenarnya Muslim guys. Ya beberapa konsep yang mereka miliki dan kita akan bahas. Tidaknya ada 3, nanti teman-teman silahkan tambahkan kalau mungkin ada yang saya lewat atau teman-teman punya ide tertentu, silahkan tulis di kolom chatting. Yang pertama, pasti dia mengatakan bahwa Yesus Muslim karena apa? Karena dia dikafani. Ya, itu sudah alasan klasik. Dari dulu Jagir Naik, Ahmad Dedat pasti pakai itu. Yesus itu Muslim karena dia pakai kapan, guys. Kita langsung ketik aja di sini, kain kapan. Kalau kita lihat kapan di sini ya, dalam Lukas 24 ayat 12, sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, Yesus sudah tidak ada. Dia sudah bangkit dari kematian dan ternyata di situ ada kain kapan. Yang menarik bagi saya adalah Donditan berpikir mungkin bahwa kain kapan ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Muslim. Yang jadi menarik gini, di Islam sendiri Yesus kan tidak dipercaya bahwa dia mati. Katanya langsung diangkat ke surga, bener kan? Begitu kan? Langsung diangkat ke surga, nggak mengalami kematian. Terutama sama Ahmad Dedat dan juga Zakir Naik. Dan pengikut-pengikutnya tentunya. Lah kok bisa mengatakan Yesus itu Muslim karena kain kapan? Padahal mereka nggak percaya Yesus itu mati. Nah ini kan sebenarnya menyerang dan membalikkan argumentasi kepada dirinya sendiri kan. Ya sebenarnya sih jangan kayak gitu sih. Itu kan namanya sesuatu yang menguntungkan baginya dicomot, yang nggak dibuangan gitu. Kita lihat sendiri kain kapan. Kain kapan ini apakah benar-benar dipakai sebutannya kain kapan seperti itu atau bagaimana? Kita cek ke bahasa aslinya. Kain kapan sendiri kalau di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata otonia. Ini perhatikan ya. Otonia. Otonia ini apa? Kalau kita lihat di sini otonion. Nah, ini piece of linen. Jadi ini adalah kain linen ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dikatain
Otonia ini sebenarnya keluar juga di Perjanjian Lama, itu dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat 13. Apa artinya di sini? Dikatakan, tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Di sini kalau kita lihat pakaian kebesaran inilah yang disebut sebagai linen atau nia di sini ya. Ternyata kata ini konteksnya nggak cuma dipakai untuk kapan yang artinya untuk pemakaman itu. Ternyata di sini juga dipakai untuk menyebut pakaian, guys. Mari kita lihat sendiri dalam kamus Alkitab ya. Nah, selain itu dalam Hosea 2 ayat 11 dikatakan di sini ada otonia juga. Dia kalau dalam artinya di sini ya, itu diterjemahkan sebagai kain lenan. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Inilah lenan. Lenan ini yang dipakai juga untuk menyebut kata kapan tadi ya, otonia ya. Apa artinya? Kalau lenan sendiri sebenarnya kain yang dibuat dari tanaman rami yang tumbuh luas di daerah dataran rendah dan panas di lembah Yordan. Tenunan lenan ramia halus adalah barang mewah dan banyak dicari orang kaya karena kualitasnya. Lenan itu dipakai untuk membuat tabir kemah suci dan jubah-jubah para imam. Lenan digunakan dalam kuburan kerajaan Mesir. Di antara orang Yahudi ada kebiasaan membungkus jenazah dengan lenan, seperti jenazah Yesus. Ternyata kain lenan di sini adalah pakaian yang mahal ya, biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk membungkus jenazah. Kalau berdasarkan ini kemudian dikatakan bahwa Yesus Muslim, ini jelas kebalik cara berpikirnya. Harusnya justru kita jadi mempertanyakan, apakah yang dilakukan oleh Muslim itu sebenarnya mengikuti apa yang menjadi budaya dari Yahudi? Jangan-jangan Pak Donditan ini dan kawan-kawan mengikuti budaya Yahudi. Jangan-jangan agamanya Yahudi lagi. Kan gitu. Karena yang duluan siapa? Yang duluan kan orang Yahudi. Karena Muslim belum ada pada waktu itu. Dan sejarah membuktikan memang belum ada. Karena Muslim atau Islam itu sendiri ada kan setelah Yesus naik ke surga kan. Sekitar abad-abad ke-6. Jadi kalau dibilang ya Muslim itu tunduk kepada Allah. Nah ini lagi. Ini alasan juga yang sering dipakai. Bagaimana dikatakan bahwa Yesus katanya sahadat, yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah katanya. Dan Yesus adalah utusan Allah. Itu yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-17. Mari kita langsung aja cek di situ apakah benar sebenarnya Yesus di situ bersahadat, guys. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita langsung cross check ke dalam bahasa Yunani. Karena perjanjian baru atau Yohanes ini tulis dalam bahasa Yunani ya, aletinon, theon. Nah, ternyata Tuhan di sini dipakai kata theon ya. Sebenarnya kalau kita berpikir secara jujur ya, bagaimana sebenarnya Donditan dan kawan-kawan yang beragama Islam sendiri tidak menerima bahwa bahwa Tuhan itu bernama Theos kan, Theon. Mereka berpikir pada Allah. Padahal dalam bahasa Yunaninya Yesus menyebutkan bahwa dikatakan di situ bahwa mengenal Allah itu yang artinya theos. Dia memakai kata theos di situ, theon. Nah, kalau dia mengutip ayat ini, apakah Tuhannya dia sebenarnya adalah theos? Kan enggak kan? Jadi di sini sebenarnya hanya klaim semata. Apalagi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ini lebih parah. Di ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah. Dan Yesus mengatakan pekerjaan sudah selesai. Dan sekarang berikanlah kepadaku kemuliaan yang aku miliki dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa mengerti bahwa tidak ada yang kemuliaannya sama dengan Allah? Tapi Yesus di sini menyamakan karena memang sampai konteks ini terakhir
Yesus sendiri mengklaim bahwa dirinya dengan Allah adalah satu, sama aja, sejajar, sama-sama berkuasa. Bahkan di dalam kitab Matius di bagian terakhir kan dikatakan bahwa segala kuasa di bumi dan surga sudah diberikan kepada Yesus. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kalau di ayat ini dikutip dengan menunjukkan bahwa Yesus Muslim karena dia bersahadat, ya jelas ini keliru. Apakah ada sahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Theos? Nggak ada kan? Ya jelas di sini adalah sebuah pengetahuan. Bagaimana harusnya mengetahui yang benar malah diplesetin supaya seakan-akan Yesus itu Muslim gitu. Nggak perlu dipaksa sih sebenarnya. Karena ya akhirnya akan ngaco sendiri kalau dipaksa gitu. Karena akan keliru sendiri ketika kita baca kitab Yohanes secara keseluruhan. Bahkan kitab Yohanes sendiri, Yohanes mengatakan Logos. Yesus adalah Logos. Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, Yesus itu adalah Allah. Nah, akan kebingungan gitu. Karena kita memahami Alkitab nggak boleh cuma satu-satu ayat. Harus keseluruhan kitab atau penulis itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Yesus dikatakan Muslim? Kebanyakan argumentasi dari mereka adalah Yesus katanya sholat guys. Dia sholat ketika di Taman Getsemani. Dia sholat di situ. Makanya Yesus sebenarnya Muslim. Dikatakan ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus, sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Nah, kata sujud ini katanya sholat guys. Kemudian Yesus dikatakan Muslim. Apakah benar? Kita cek selanjutnya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Teman-teman, cawan di sini bukan berarti benar-benar gelas yang dipakai minum anggur ya. Tapi cawan di sini artinya adalah penderitaan, penyalipan Yesus. Dan di sini karena Yesus mengatakan bahwa dia merasa sedih, dia merasa takut karena hatinya sampai seperti hancur katanya. Dia mengatakan biarlah cawan ini berlalu. Artinya penyalipan itu kalau bisa nggak usah dijalani lah. Tetapi dia mengatakan jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Yesus disalibkan. Sampai sini kalau kita paham bagaimana ayat ini justru menjelaskan Yesus mempersiapkan diri untuk disalibkan dan menderita. Dan dia rela, dia mengatakan di situ dalam doanya, saya rela walaupun hati saya pengennya tidak terjadi. Cawan ini biarlah berlalu, tetapi jangan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Bagaimana Yesus siap menanggung penyalipan itu. Lah kok ayat ini dipakai katanya Yesus sholat? Apakah di agamanya Donitan ini sebenarnya menerima bahwa Yesus itu disalibkan? Kan enggak kan? Kan enggak kan? Justru di dalam kepercayaan Donitan ini sendiri kan dikatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Tapi konteks di Taman Getsemani ini justru Yesus dengan rela, dengan taat, dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Bagaimana enggak? Ketika sebenarnya dia bisa melawan para gerombolan yang menangkap Yesus, dia bisa melawan. Bahkan Petrus memotong telinga orang itu. Tapi justru Yesus menempelkan kembali telinganya dan disembuhkan. Yesus dengan rela, seperti domba yang tak berdaya, dia pergi untuk disalibkan. Nah, ini kan sama aja dengan ya lucu gitu. Mengutip ayat sujud mengatakan Yesus sholat, tetapi tidak menerima penyalipan Yesus. Dan ini jelas merusak yang namanya catatan sejarah seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Benarkah Yesus Muslim pada akhirnya karena dia kafan, dia sujud menyembah karena Yesus bersahadat? Ya jelas enggak gitu. Jadi jelaslah sampai di sini bahwa sebenarnya klaim-klaim ayat yang disampaikan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama rujukan ini sebenarnya kepada Zakir Naik dan Ahmad Deedat. Tapi saya nggak kutip videonya, silahkan cari sendiri, banyak banget.
Dan kesimpulannya adalah semuanya hanya kutipan dan cocokmologi. Dan nggak benar. Oleh karena itu, kalau dikatakan derek Gusti Yesus dadi Muslim, apakah statement ini benar? Ya jelas enggak. Ikut Yesus pasti Kristen. Kenapa? Karena Kristen artinya pengikut Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.